Di wilayah pesisir selatan Provinsi Aceh, terbentang Kabupaten Aceh Singkil seluas 1.852,82 km persegi dan kota Subulus Salam seluas 1.183,60 km persegi. Di kawasan ini terdapat Suaka Marga Satwa Rawa Singkil, ekosistem rawa gambut seluas 82.188 hektar yang menjadi bagian penting dari kawasan ekosistem Leuser. Habitat kritis bagi satwa endemik ini juga berperan sebagai penyangga kehidupan masyarakat sekitar. Di saat yang bersamaan, lanskap ini juga menjadi tempat tinggal bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kelapa sawit, menjadikannya sebuah tantangan untuk melindungi ekosistem sambil memastikan masyarakat lokal tetap dapat mencari nafkah. Praktik berkelanjutan menawarkan jalan ke depan, menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan upaya pelestarian lingkungan. Kita mendorong mereka untuk melakukan good agriculture practice tanpa menambah luasan dari mereka miliki, hingga mereka memiliki hasil, bisa mendapatkan hasil yang optimal. Juga kita ikut sertakan dalam program pendampingan, kita coba kenalkan dengan pupuk organik dan mengurangi penggunaan pestisida yang kuat. Sebagai bagian dari berbagai upaya menuju pengelolaan kelapa sawit yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, UNDP Indonesia mendukung SECO dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sustainable Landscape Program Indonesia atau SLPI. Sebuah inisiatif bersama yang bertujuan mendorong pertanian berkelanjutan dengan memperkuat tata kelola dan mempromosikan praktik yang bertanggung jawab. Di wilayah daerah aliran Sungai Leuser Alas Singkil atau LASER, program ini dijalankan oleh Swiss Contact, Cultiva, dan Earthworm Foundation, bekerja sama dengan pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat untuk mendorong produksi kelapa sawit yang bertanggung jawab. Pusat dari inisiatif ini adalah Forum Multipihak MSF yang memfasilitasi dialog dan solusi kolektif untuk tata guna lahan yang berkelanjutan. Melalui inisiatif ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan kelapa sawit berkelanjutan di tingkat nasional maupun internasional. Pendataan resmi bagi para pekebun melalui penerbitan surat tanda daftar juga menjadi langkah penting untuk memastikan praktik budidaya yang lebih bertanggung jawab. Sebelumnya kan ada program ini kan kita nggak tahu itu apa bibit yang cocok untuk di kebun, bagaimana cara tanam yang baik, bagaimana cara penanganan di wilayah sepanjang sungai. Tapi setelah ada pendampingan dari LASER ini, kita mengerti jadinya gitu, bagaimana menangani kasus-kasus yang seperti saya sebutkan tadi. Di tanah bekas lahan sawit, harapan baru tumbuh. Petani kini memanfaatkan lahan tersebut untuk menanam bawang dan berbagai sayur-sayuran, membuka jalan bagi tambahan pemasukan keluarga. Kegiatan ini telah menjadi wadah pemberdayaan perempuan di mana kelompok petani wanita berperan sebagai garda terdepan dalam penerapan teknik pertanian ramah lingkungan dan pengelolaan kebun yang lebih efisien. Waktu itu bibit 60 kilo, kami memang cuma mendapat 250, tapi bagi kami, wah lumayan seperti itu. Ternyata ke depannya, malah yang terakhir kemarin itu dengan bibit 50 kilo, mendapat 750 kilo. Transformasi ini tidak terjadi dalam semalam. Di balik kemajuan hari ini, ada proses panjang yang melibatkan kolaborasi banyak pihak. Langkah-langkah yang tepat pertama sekali ya memang kita harus satukan visi dulu ya. Pertama kita harus tahu dulu apa yang menjadi target kinerja kita, baik itu apa yang menjadi target kinerjanya pemerintah pusat, provinsi, dan juga begitu juga dengan pemerintah kabupaten. Ini harus sama dulu visinya. Mari dorong terus sinergi dan kolaborasi multi pihak untuk mewujudkan lanskap berkelanjutan. SLPI, bersama untuk bumi dan manusia.